kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi yang baik ini Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Bahkan pagi ini kami boleh datang kembali dalam ibadah doa puasa hari ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk pujian, penyembahan, doa yang boleh kami naikkan. Biarlah Engkau berkenan atas doa-doa kami Tuhan, permohonan kami, pujian-pujian kami berkenan di hadirat-Mu. Kalau sebentar Bapa, 20-30 menit ke depan kami mau mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu yang tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa Engkau ya Allah Roh Kudus. Bapa berkati umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah melihat dengan stream Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di rumah-rumah yang menonton secara live. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bertemu kembali dalam suasana doa puasa. Saya mengatakan terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena satu minggu ini juga saya melihat luar biasa ya, pandemi semakin luar biasa. Kita dengar di Jawa Tengah itu varian Delta sudah ada, bahkan tidak tanggung-tanggung, puluhan yang sudah terkena, bahkan sudah menjalar ke DKI. Ya, ini sesuatu hal yang nyata Bapak Ibu, bukan mimpi, bukan rekayasa, ini fakta, tetapi kita tidak perlu takut, khawatir ya, tetap waspada karena kita tahu Tuhan Yesuslah pelindung kita. Amin. Nah, pagi yang baik ini saya mau berbagi satu firman Tuhan dengan judul saya katakan ciri kekristenan yang tidak dewasa. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita ada dalam kondisi pandemi yang notabene ini tidak mengenakan. Banyak dampak yang kita rasakan, baik itu ekonomi, pekerjaan, keluarga, ya suasana pelayanan, ya ibadah, semuanya terdampak. Tapi pertanyaannya, saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah terdampak Bapak Ibu. Karena saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengubahkan. Ya, Tuhan yang mengubahkan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita adalah anak-anak yang berdampak. Bukan yang diubahkan oleh keadaan, tapi kita mengubahkan keadaan. Walaupun sulit, tapi kita sanggup di dalam Yesus. Saya ambil dari firman Tuhan, dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, saya bacakan cepat saja, perikopnya itu perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Jadi ada dua, manusia rohani dan manusia duniawi. Tapi sayangnya yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Sayang sekali ya, dulu belum dapat menerimanya, sekarang pun masih belum dapat menerimanya, sehingga masih harus susu. Karena kamu masih manusia duniawi, ya sayang sekali masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Apaulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam ataupun yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Nah, yang terakhir, karena kami adalah kawan sekerja Allah, dan kamu adalah ladang Allah, dan tidak berhenti di situ, bangunan Allah. Nah, Bapak Ibu, saya katakan hari ini, sebenarnya kalau kita sudah menjadi manusia-manusia rohani yang dewasa, ini adalah satu ya, keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena kita akan kuat menghadapi keadaan ini. Ya, tapi kalau kita masih manusia duniawi yang masih kanak-kanak, bahkan bayi rohani, maka hati-hati hari-hari ini akan sangat sulit kita menghadapinya. Ya, jadi 1 Korintus 3 ayat 1 dikatakan tadi apa? Dan aku bersaudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani,
tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Hati-hati hari-hari ini dalam kondisi yang tidak enak ini kalau kita masih manusiawi duniawi, manusia dunia, ya, yang masih dikuasai oleh keinginan daging, yang masih dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Padahal kita adalah terang dan garam dunia yang harus menggarami dan menerangi sekitar kita. Hati-hati kalau kita masih harus diterangi. Ya, Paulus mengatakan sampai hari ini kita belum dewasa dalam Kristus. Ya, dewasa dalam arti secara fisik, ya itu bisa saja. Tapi Tuhan mau kita dewasa di dalam Kristus. Dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Itu yang membuat hari ini akan kita tetap kuat. Di hari-hari akhir dikatakan akan banyak orang yang suam-suam. Banyak orang yang meninggalkan ibadah. Menjauhi persekutuan. Menjauhi ibadah. Bahkan terakhir dikatakan murtad. Hati-hati kalau kita belum dewasa di dalam Kristus. Apalagi kalau kita masih harus bayi-bayi rohani yang selalu susu. Ya. Nah, dikatakan apa? Manusia rohani itu ya dikatakan adalah manusia yang belum dituntun oleh manusia duniawi, itu manusia yang belum dituntun oleh Roh Allah, ya. Ya. Tidak di bawah kuasa Roh Kudus. Kita percaya ketika kita lahir baru, bertobat, terima Tuhan Yesus pertama kali, ya, dan kita berharap hanya untuk yang pertama dan terakhir, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Pertanyaannya, sudahkah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Sudahkah kita percaya dan mempercayakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ini penting. Percaya saja tidak cukup, karena iblis pun percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mau mengikut Yesus. Yang penting bagi kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus itu baik adanya. Tapi mempercayakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus itu lebih penting. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus itu gratis, tidak bayar, itu gift. Sesuatu yang tidak mungkin kita bayar. Tapi dari sisi Tuhan Yesus itu mahal Bapak Ibu. Dengan darah nyawanya dia bayar kita dosa manusia ini. Manusia ditebus dari dosa. Tapi follow Jesus, ya, bayar harga, pikul salib itu tidak gratis. Dari sisi Tuhan gratis karena Tuhan sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Tetelestai. Sempurna, tidak perlu ditambahin dan dikurangi, sempurna Bapak Ibu. Tapi follow Jesus, mengikut Yesus itu bayar harga. Hari ini ketika kita mengikut Yesus, kita bayar harga Bapak Ibu. Kalau Anda tidak dipimpin oleh Roh Kudus, mengandalkan kekuatan Anda, impossible. Hari-hari ini jangan anggap enteng. Ya, saya percaya Bapak Ibu kalau Tuhan sudah pilih kita, ya Tuhan pasti serius pelihara kita. Tapi mengerjakan keselamatan itu penting, ya. Keselamatan itu tidak murah, mahal sekali. Follow Jesus, ya. Pikul salib itu enggak gampang. Ya. Kalau dulu kita sudah dibenarkan, justification, sudah selesai. Tetelesta, sudah selesai kita terima Tuhan Yesus, bertobat. Tapi sanctification, pengudusan hari ini lepas hari proses mengikut Yesus sampai end-nya serupa dan segambar, ya. Itu enggak mudah. Hari ini masa pandemi kita rasakan Bapak Ibu. Ya, kita belum dewasa, ya. Jadi manusia tua itu adalah hal yang pasti dalam keadaan normal. Kalau dia masih panjang umurnya, kalau mati ya mungkin enggak tua. Tapi kalau dia panjang umurnya, tua pasti Bapak Ibu. Tapi dewasa secara rohani belum tentu. Ya, itu adalah pilihan dan keputusan kita untuk dewasa di dalam Kristus. Ya. Nah, pertanyaannya apa ciri dari kekristenan yang tidak dewasa? Pertama, manusia yang tidak menerima makanan keras, Bapak Ibu. Maunya lembut, maunya susu. Padahal kondisi hari-hari ini kondisi yang mengerikan. Kalau kita tidak di dalam Yesus, tapi kalau kita di dalam Yesus, saya percaya Tuhan tetap sertai kita. Ya. Jadi 1 Korintus 3 ayat 2 katakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Alangkah sedihnya kalau kita umur sudah lanjut, lahir barunya sudah berpuluh tahun, tapi belum dapat menerima makanan yang keras. Ditegur sedikit komplain, ditegur sedikit merengut, tidak datang ke gereja. Hari ini kesempatan tidak datang ke gereja onsite, karena online pun bisa. Bapak Ibu, saya berharap sekali kalau memang masih memungkinkan Anda datang onsite, datanglah onsite.
Tapi kalau memang umur atau keadaan tidak memungkinkan, online pun baik adanya. Tapi kalau memang masih memungkinkan, datanglah. Ya, jangan cari kesempatan, mumpung bisa online, tidak pernah lagi ke gereja, padahal masih memungkinkan. Kecuali nanti kita memang tidak boleh lagi onsite, apa boleh buat? Ya, tapi kalau hari ini masih memungkinkan, datanglah. Ya. Jadi ada orang Kristen yang walaupun sudah lama menjadi Kristen dan rajin ke gereja, tidak menentukan dia akan otomatis dewasa secara rohani. Tapi bisa dia tetap saja anak-anak atau bayi rohani alias manusia duniawi. Karena tidak ada pertumbuhan di dalam manusia rohani, karena dia tidak mau menerima makanan keras, tidak mau ditegur, tidak mau diajar, tidak mau dibentuk. Ya, pembentukan proses sanctification, pengudusan itu enggak gampang. Ya. Besi menajamkan besi, manusia memenajamkan sesamanya, Bapak Ibu. Oh, saya bisa menguduskan diri saya tanpa orang lain. Impossible, Bapak Ibu. Nggak bisa tajam besi kalau tidak digesek. Lah, manusia digeseknya bukan dengan besi, Bapak Ibu, dengan sesama. Jadi kalau dengan sesama Anda bergesek, biasa saja. Ya, jangan ngambek, apalagi sampai tidak ke gereja. Ya, sayang sekali. Hari ini kalau Anda tidak datang ke gereja, wah, ruginya double, Bapak Ibu. Ya, sudah tidak bisa ke gereja onsite, ya sakit hati lagi. Sudah itu sakit, kanker lagi. Wah, itu bahaya, Bapak Ibu ya. Saya percaya anak-anak Tuhan tidak ada yang kanker kecuali kantong kering. Itu pun sementara. Ya. Nah, tidak mau diberitahu kekurangan dan kesalahannya, tidak mau meninggalkan hal-hal yang tidak baik, tetapi melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, ya. Manusia seperti ini tetap tidak menerima makanan keras, ya. Jadi sekali lagi, dewasa dalam rohani itu pilihan, keputusan, bukan otomatis ketika Anda terima Tuhan Yesus, oh saya pasti dewasa. Enggak bisa, Bapak. Hanya sekedar tahu Tuhan itu biasa. Mengenal Tuhan hari-hari ini itu yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, apa ciri kekristenan yang tidak dewasa? Ya, manusia yang tidak mau mengambil tanggung jawab bagi sesama. Nah, ini dia ya. Jadi anak-anak Bapak Ibu, ya anak-anak itu 1 Korintus 3 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, ya, sebab jika ada antara kamu iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi kalau ada yang sudah bertahun-tahun lahir baru, ya tapi masih suka iri hati dan berselisih seperti anak-anak, ya tetap anak-anak, Bapak Ibu. Manusia yang masih suka iri hati dan suka perselisihan atau percekcokan adalah manusia yang tidak mau bertanggung jawab, tetapi egois, mementingkan diri sendiri serta tidak mau peduli dengan keadaan sekitarnya. Hari-hari ini kalau kita, ya sudahlah, yang penting keluarga saya bisa hidup, bisa makan, bertahan sampai selesai pandemi, ya itu artinya kita belum dewasa. Padahal Tuhan perintahkan apa? Pergi. Jangan lupa Bapak Ibu, hari ini kita masih hidup, ini kesempatan. Ya, setiap detik hari ini kita ada, ini kesempatan anugerah Tuhan kasih. Pertanyaannya, kenapa kok kita tidak dipanggil saja? Toh bisa masuk surga, udah pasti Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini kita ada, karena Tuhan mau, kita punya rencana, Tuhan harus kita genapi. Ya, pergi, beritakan Injil. Apapun caranya beritakan Injil Bapak Ibu. Ada satu kerinduan untuk minimal menangkanlah satu jiwa. Paling enggak itu nanti yang kita bawa ke surga. Bukan emas kita, bukan keluarga kita Bapak Ibu, bukan. Tuhan tanya, apa yang kau bawa kepadaku? Enggak ada Tuhan, ya tetap masuk surga, tapi ya enggak ada kemuliaannya Bapak Ibu. Tapi kalau ada satu jiwa, ya adalah sedikit yang kita banggakan ya. Tapi saya percaya satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, jadi jangan sampai enggak pernah bawa jiwa sekalipun Bapak Ibu ya. Nah, Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan injak-injak. Ya, ini sudah seringlah kita ceritakan ya. Kalau garam di Israel itu kan besar-besar Bapak Ibu. Ya, dicelup-celupkan ya, seperti di Sumatera Utara zaman susah dulu Bapak Ibu ya, ikan asin itu nggak bisa dimakan sekaligus Bu. Diturunkan gitu ya, pakai tali diulur gitu, ditarik lagi, direbus ya, yang penting karinya dapat gitu. Sudah habis karinya baru dibuang. Sama garam juga begitu Bapak Ibu, garamnya besar-besar, dicelup, ambil, udah tawar ya buanglah. Buangnya nggak boleh ke dapur atau kemana, ke jalan ya, dan itulah diinjak-injak. Efesus 5 ayat 8-9, memang dahulu kamu adalah
kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Orang yang dewasa secara rohani pastinya bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama, dan pastinya hidup berdampak positif bagi sesama manusia. Jadi tidak cukup Bapak Ibu kita bertanggung jawab kepada Tuhan, tapi pikul salib itu bicara horizontal, bertanggung jawab kepada sesama. Apapun yang bisa kita berikan hari ini Bapak Ibu kepada sesama, ya berikan Bapak Ibu. Mungkin ketika Anda pelayanan bisa berikan senyuman, pelayanan melalui pujian penyembahan, doakan, itu semuanya untuk sesama. Jangan egois hari-hari ini Bapak Ibu. Ya, ketiga, manusia yang tidak bisa menerima perbedaan. Nah, hari-hari ini banyak kalau kita di dalam dunia per-YouTuber dan Bapak Ibu, itu semuanya mengklaim yang paling benar di hadapan Tuhan, ya. Doktrinnya, ajarannya yang paling benar, tidak suka berbeda, semuanya mau sama, akhirnya gontok-gontokan dan hujat-hujatan sampai hakim menghakimi, sampai Tuhan juga mungkin heran, ya, padahal penghakiman itu milik Tuhan, ya. Hari ini orang banyak menghakimi Bapak Ibu. Semoga hari ini saya khotbah tidak menghakimi, ya. Saya menyampaikan firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 6-8. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Pekerjaan sendiri. Jadi berbeda-beda Bapak Ibu. Memang berbeda kita, ini berbeda. Kita tubuh Kristus, Kristuslah kepala. Kita tidak tahu bagian apa kita. Kita tangankah, kakikah, mata, telinga, mulut, ya jempol kaki, semuanya pasti berguna. Tapi fungsinya pasti berbeda-beda. Itu kenapa dikatakan ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Yesuslah memberi pertumbuhan. Jadi hari ini kalau kita melayani, jangan ada yang sirik, jangan ada yang merasa lebih penting daripada tidak. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Amin. Ini pelayanan, pekerjaan di dalam Tuhan itu satu kehormatan. Manusia dunia tidak bisa menerima perbedaan dan merasa yang paling benar, sedangkan orang lain salah, sukanya bertengkar dan memecah belah. Padahal seharusnya Kristen yang dewasa harus mempersatukan dan membawa damai, bukan menjadi batu sandungan. Ya, ini hari-hari ini di masa pandemi kita harus lebih lagi bersatu, unity. Ya, kalau kita unity bisa menghadapi keadaan ini. Ya, tidak ada yang tidak terkena Bapak Ibu. Cuman memang dampaknya berbeda. Ada yang nyungsep, ada yang bertahan. Malah hari ini ada yang naik luar biasa. Ya kalau bisnis hari ini bisnis kesehatan itu luar biasa, bahkan ada yang impossible di mata manusia. Bapak Ibu, kalau dulu pertumbuhan bisnis katakanlah aset itu mungkin 15%, 50%, 60%. Saya baru baca kemarin ya, pemilik DCI ya, perusahaan storage penyimpan data ya yang baru. Tahu Bapak Ibu berapa kenaikannya? Dari harga 450-an rupiah hari ini kemarin tembus kena arah lagi automatic rejection atas ya. Itu udah 60.000. Bapak Ibu bukan 100%, 200%, 300%, lihat saja dari 500 katakanlah 600 ke 60.000, berapa puluh ribu naiknya. Langsung Sutoto Giri itu dari tadinya belum masuk di 100 besar, sudah langsung masuk di Indonesia 20 besar. Dari yang tadinya cuma berapa miliar, langsung ke puluhan bahkan ratusan miliar. Ada yang nyungsep, ada yang bertahan, ada yang naik. Itulah kehidupan, itu perbedaan. Tergantung ya kita mau serius nggak di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu hari-hari ini keadaan bisa mengubah kita, bahkan di dalam Tuhan. Tapi percayalah kalau kita teguh setia sampai akhir, kita tetap jadi pemenang, bahkan more than winner, lebih dari pemenang. Amin. Ya, pemenang biasa, tapi kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Paulus katakan apa? Hidup bagiku Kristus apa? Mati adalah keuntungan. Mati saja untung, apalagi hidup, nggak mungkin nggak untung. Ya, jadi kalau hidupnya rugi, aduh, berarti firman Tuhannya nggak benar ya. Hidup aja untuk Tuhan, apalagi mati untung. Jadi kalau hidupnya untuk iblis, matinya pasti nggak untung Bapak Ibu, rugi. Ya, jadi jangan sampai rugi. Ya, itu kenapa setialah, walaupun nggak gampang ya. Ngomongnya mudah, tapi menjalankannya butuh perjuangan. Tapi bersama Tuhan kita sanggup dan disanggupkan. Roma 12 ayat 6-8, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama.
Jadi memang kita berbeda Bapak Ibu. Jangan rigid lah, jangan anti sama perbedaan, biasa saja. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia ini adalah untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Terakhir Bapak Ibu, ya, kekristenan yang tidak dewasa itu apa? Manusia yang tidak menyadari statusnya di dalam Tuhan. Nah, ini rugi sekali. Ya, ini rugi sekali. Ada cerita kan begini, orang naik pesawat ya, naik pesawat terus itu beli yang kursi di depan. Ya, kalau pamannya Garuda atau apalah itu ya. Berarti apa itu? Eksekutif kah? Apalah namanya ya. Nah, ketika masuk Bapak ini, sudah masuk pesawat naik ya mungkin 15 menit atau apa, langsung dihidangkan. Nah, biasanya kan pilihannya banyak kalau yang di depan ya. Kalau yang di belakang, ekonomi ya sudah memang roti ya roti kan begitu kan. Nah, kalau yang di depan ditanya Bapak Ibu, mau apa Pak? Karena pilihan makanan kita ada ini, ada ini, ada ini gitu. Oh enggak, saya enggak. Enggak apa-apa Pak, ini apa? Enggak, saya puasa katanya. Padahal hari itu tidak puasa Bapak Ibu. Ya. Lalu yang lain ditawari semuanya milih yang ini, wah ada orange juice, ada apel, apa pun semua. Bahkan udah habis dia minta lagi gitu. Lalu dia bertanya, kok orang ini kok ambil-ambil aja ya katanya, ya kan? Lalu dia ditanya, "Bapak benar tidak ini?" Enggak, saya puasa. Selesai ya. Waktu dia turun dia tanya lah, itu tadi makanan semua bayar nggak? Enggak Pak, gratis. Karena Bapak sudah komplit sempurna, Bapak dapat di eksekutif di depan. Semua yang Bapak mau gratis. Sayang sekali, dia tidak kenal statusnya. Padahal dia beli mahal. Sama, itu baru pesawat Bapak Ibu. Ya, kalau kita di dalam Tuhan, kerajaan Allah, status kita banyak Bapak Ibu. And the end yang terakhir status kita sebagai mempelai. Tapi di bumi ini Bapak Ibu, ya kita bisa anak lah, hamba lah, ya sahabat lah, apapun. Pertanyaannya hari ini kita tahu nggak status kita? Jangan-jangan kita belum dewasa secara rohani. 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya. Jadi dari kata sunergos, teman sekerja, bekerja sama, a companion in work, fellow worker. Sebagai teman sekerja Allah, maka mau tidak mau, kita harus menjadi manusia yang dewasa rohani. Nggak mungkin anak-anak dibawa kerja Bapak Ibu, teman sekerja ditangkap sama Departemen Tenaga Kerja Bapak Ibu. Nggak mungkin bayi rohani diajak kerja sama. Harus orang yang dewasa, karena manusia dewasa rohani yang bisa dan mampu untuk beri tanggung jawab pekerjaan. Ya. Hari ini kalau kita masih hidup Bapak Ibu, kita adalah rekan sekerja Allah. Ya. Rekan sekerja Allah Bapak Ibu. Ya. Tapi sebelum rekan sekerja Allah ada dikatakan, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, jadi sebelum kita menjadi rekan sekerja Allah, kita harus sadar dulu ketika kita lahir baru ya, dipilih Tuhan, bertobat ya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita, ya kita mengerjakan keselamatan kita. Di situ dikatakan apa? Kita kawan sekerja Allah, tapi sebelum kawan sekerja Allah, Anda harus dewasa dulu. Dewasa dulu dikatakan apa? Kamu adalah ladang Tuhan. Nah, kita juga adalah ladang Allah, tempat atau lahan yang digunakan untuk bercocok tanam atau menghasilkan sesuatu. Orang dewasa harus memiliki hati seperti tanah yang digemburkan, yang siap menerima benih firman Tuhan. Orang dewasa rohani memiliki hati yang terbuka terhadap firman Tuhan. Untuk kita dewasa, dibentuk di dalam Yesus, ya mengikut Yesus, kita harus punya hati yang besar Bapak Ibu. Hati yang gembur untuk menerima kebenaran firman itu. Kenapa? Karena kita mau dibentuk Bapak Ibu. Menjadi rekan sekerja Allah itu harus serupa dan segambar dengan Allah. Nggak bisa lagi egois, suka marah-marah, suka cekcok, suka pertengkaran, mau menang sendiri, nggak bisa. Ya, disinilah di dalam pelayanan ya,
Di dalam pelayanan kita diasah, ya, disempurnakan, dibentuk, ya, dikikis, dibersihin. Wah, itu sakit, nggak enak. Follow Jesus itu nggak enak. Ya, tapi percayalah, di dalam Yesus kita disanggupkan. Nah, setelah kita menjadi ladang Tuhan yang siap ditanami kebenaran firman Tuhan, dikatakan kita juga adalah bangunan Allah. Nah, bangunan itu pasti ke atas, Bapak Ibu. Ya, ada juga bangunan mendem tapi nggak nampak. Ya, itu biasanya bangunan bunker rahasia. Kita ini bukan rahasia, kita ini suratan yang terbuka, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita juga adalah bangunan Allah. Setelah hati kita digemburkan dan ditanami dengan benih firman Tuhan, maka selanjutnya benih itu akan bertumbuh atau kita akan membangun di atasnya sampai benih tersebut bertumbuh besar dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Dasar kita, pondasi kita adalah Yesus. Ya, jangan membangun di atas dasar yang lain, Bapak Ibu. Di atas dasar Yesus. Jangan di atas dasar primbon, ya. Atau 1 Timotius 4 ayat 7, ya, dongeng-dongeng nenek-nenek tua, tahayul. Jangan, Bapak Ibu. Hari ini kalau Anda masih takut dengan COVID, ya berarti Anda membangun di atas dasar informasi, ya, apalagi dari Google. Ya, waspada boleh, dan itu memang harus, Bapak Ibu. Ikuti 5M, ya. Jangan gagah-gagahan, tapi ingat, jangan khawatir, jangan takut. Karena yang membunuh kita bukan COVID-nya, Bapak Ibu. Ya, yang membunuh kita atau yang kita mati ya sudah saatnya saja gitu. Cuman caranya bisa karena virus, bisa ya tetap tidur pun bisa mati, ya. Ya, cuman saya percaya anak-anak Tuhan tidak takut apalagi sampai khawatir gara-gara COVID. Ya, tidak datang gereja gara-gara COVID. Tapi kalau pesta adat, cepatnya luar biasa. Ya, saya nggak menyindir Bapak Ibu, cuman itulah fakta, ya. Kalau datang ke gereja pakaiannya ya sekedarnya saja. Tapi kalau datang pesta, waduh, pakai ulos, cantik sekali, bahkan modalnya mungkin 125.000, Bapak Ibu, karena besolek, ya, sacakan. Tapi sampai di gereja, kolektenya di barcode atau di QR, ya nggak tahu saya, nggak usah saya katakan, Bapak Ibu, ya. Tapi itulah fakta hari-hari ini. Saya mau katakan, ya, ini proses dari sanctification, Bapak Ibu, pengudusan, ya. Jadi ditegur, dikikis, nggak apa-apa. Saya ngomong, Bapak Ibu, itu juga saya ditegur, ya. Jadi kalau yang ngomong ini dia dua, ya, untuk ke depan dan untuk diri sendiri. Dan yang paling penuh tantangan, Bapak Ibu, kalau mengkhotbahkan, ya, mengkhotbahkan apa yang kita rasakan itu hari-hari ini, itu kita alami, Bapak Ibu. Itu butuh perjuangan, ya. Padahal gereja harus memberikan tuntunan itu. Tapi saya percaya, ya, orang yang dewasa secara rohani Tuhan akan mampukan untuk kita menjalani hari-hari ini. Ya, jadi yang terakhir, Bapak Ibu, ya, 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, pondasi kita, dasar kita adalah Yesus Kristus. Sang kebenaran, sang jalan, sang hidup itu sendiri. Bapak Ibu, tidak ada agama di dunia ini yang berani mengatakan dia adalah kehidupan, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran. Ya, Yohanes 10 ayat 10b berkata, aku datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Wow, Yesus datang untuk memberi hidup, bukan memberi ajaran, Bapak Ibu. Ya, dia memberi hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Ya, 10a-nya berkata pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri itu datang untuk itu. Jadi hanya ada dua di dunia ini, kalau nggak kanan kiri, atas bawah, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau engkau ikut Tuhan, engkau menerima kehidupan. Kalau engkau ikut iblis, engkau menerima kematian. Nah, kalau kita hari ini ada di dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, puji Tuhan. Dan jangan sampai keadaan hari ini engkau murtad. 1 Timotius 4 ayat 1 berkata, ya, hari-hari ini, ya, di hari-hari susah ini akan banyak orang murtad dan mengikuti ajaran sesat, ajaran setan-setan. Ya.
Jangan main-main Bapak Ibu. Mungkin engkau belumlah murtad sampai menyangkal Yesus. Tapi kalau hari-hari ini engkau mulai undur dari Tuhan karena keadaan kecewa, hati-hati. Itu mungkin awalnya. Ya, hati-hati. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Marilah kita menjadi Kristen yang dewasa secara rohani. Karena Kristen yang dewasa itu menjadi rekan sekerja Allah. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang di rumah juga siapkan roti dan anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah benih firman itu boleh tertanam di dalam lubuk hati kami. Dan tidak cukup hanya tertanam, tapi mulai bertumbuh besar Tuhan. Dan itu boleh berbuah, terutama buah jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami di hadirat-Mu sehingga ketika kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita menaikkan ucapan syukur merupakan persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu. Honarabashandai masjidu. Hirarabashando. Hirarabashanda. Hinarabaya mashanda rabaya mashe. Hirararara. Hinarabaya mashanda rabaya mashe. Horarabaya masho. Hirarabasi. Terima kasih Tuhan. Hinarabaya mashanda rabaya mashanda rabara. Hinarabaya mashe. Bapak Ibu yang di rumah, yang menonton melalui YouTube, Facebook dan sebagainya. Bapak Ibu, hari-hari ini keadaan memang tidaklah gampang. Tapi Tuhan Yesus tetaplah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah El Shaddai. Dia adalah Allah El Gibor. Dia perkasa dan maha kuasa. Oleh karena itu hari ini saya mau berdoa untuk setiap kita. Bapak Ibu, apapun bebanmu, apapun sakit penyakit yang kau alami, mari tumpang tangan atas sakit tubuh yang kau rasakan. Percayalah Tuhan adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Pada saat ini aku katakan kepada setiap tangan-tangan yang terangkat di atas setiap tubuh yang sakit, aku katakan aliran kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kelepasan terjadi.
Setiap yang terikat oleh roh-roh jahat, aku katakan, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas, engkau dimerdekakan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Bapa, yang susah, yang berbeban berat, yang menghadapi masalah ekonomi, hari ini kami perkatakan, Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau adalah Allah yang sempurna. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau bertanggung jawab atas tubuh, jiwa, dan roh kami, terlebih juga keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk pagi ini, kalau kami boleh menikmati kebaikan-Mu yang luar biasa. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami untuk selalu setia sampai akhir, dan kami tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, sumber dari segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, di dalam nama putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Itulah yang memberkati dan menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati